Hai, teman-teman. Gilang di sini, siap berpetualang lagi. Kali ini, aku akan melakukan sesuatu yang benar-benar gila. Kalian pasti sudah dengar tentang hutan Watu Ireng, kan? Hutan yang katanya angker dan penuh misteri. Nah, aku akan membuktikan kalau semua itu cuma mitos belaka. Gilang tersenyum, melambaikan tangan ke kamera ponselnya. Aku tahu kalian penasaran, jadi ayo kita mulai petualangan ini bersama-sama. Layar dipenuhi sapaan dari pengikutnya. Wah, banyak yang sudah bergabung. Terima kasih, teman-teman. Jangan lupa kasih like dan share ya, biar makin seru. Dia parkir di tepi hutan Watu Ireng, siluet gelapnya kontras dengan langit senja. Lihat, teman-teman, ini dia hutan yang katanya angker itu. Serem, kan? Malam ini, kita jelajahi hutan angker yang terkenal itu. Yap, kalian dengar benar, angker. Tapi tenang, aku sudah siap dengan semua peralatan yang dibutuhkan. Dia terkekeh, menggelengkan kepala melihat komentar yang bergulir di layarnya. Banyak yang memintanya untuk kembali. Kalian lucu banget, tapi aku nggak akan mundur. Ini sudah jadi tantangan buatku. Ayolah, teman-teman, kalian tahu aku nggak percaya cerita hantu. Semua itu cuma buat nakut-nakutin orang aja. Dia mengangkat bahu, sedikit pamer keberanian dalam suaranya. Aku yakin ini cuma mitos lokal. Kita buktikan malam ini. Cuma mitos lokal buat nakut-nakutin anak kecil, kan? Aku masuk sendiri, mau live stream semalaman dan buktiin itu semua cuma cerita kosong. Kalian siap? Dia berhenti, senyumnya sedikit memudar. Pokoknya kita mulai. Jangan lupa tetap ikuti live stream ini ya. Dengan napas dalam, Gilang keluar dari mobilnya, kesunyian hutan menelan suara kota. Oke, ini dia. Hutan Watu Ireng di malam hari. Serem, tapi aku nggak takut. Dia mengalungkan ranselnya ke bahu, lampu merah kamera berkedip stabil, seperti suar dalam kegelapan yang semakin pekat. Lampu ini akan jadi penunjuk jalan kita. Yuk, kita mulai masuk. Oke, chat, kita lihat apa yang ada di hutan seram ini. Jangan lupa kasih tahu aku kalau kalian lihat sesuatu yang aneh ya. Kita akan jelajahi setiap sudut hutan ini. Siap-siap untuk petualangan yang mendebarkan. Lantai hutan penuh akar dan ranting tumbang. Setiap langkah Gilang terasa berat, seolah-olah akar-akar itu mencoba menahannya untuk tidak melangkah lebih jauh. Dia bisa merasakan dinginnya tanah yang lembab menembus sepatunya. Udara semakin tebal dengan bau tanah lembab dan daun busuk. Kabut tipis mulai menyelimuti hutan, menambah suasana misterius yang membuat bulu kuduk merinding. Lampu depan Gilang menembus kegelapan, suara gemerisik daun, dan napasnya sendiri satu-satunya suara yang mengganggu kesunyian yang menakutkan. Tiba-tiba, kolom komentar ramai. Mereka memperingatkan Gilang tentang sesuatu yang mungkin mengintai di kegelapan. Gilang, di belakangmu. Sobat, ada sesuatu di sana. Suara-suara di kolom komentar membuatnya semakin waspada. Dia berbalik dengan cepat, mencoba mencari tahu apa yang membuat mereka panik. Gilang berputar, jantungnya berdebar kencang, tetapi sorotan lampunya hanya menunjukkan pepohonan. Tidak ada yang aneh, hanya bayangan-bayangan yang bergerak seiring dengan angin malam. Dia tertawa gugup, menyeka keringatnya. Tenang teman-teman, katanya, mencoba menenangkan dirinya sendiri lebih dari siapapun. Tenang teman-teman, mungkin cuma rubah atau apa. Tapi dalam hatinya dia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Hutan ini terasa berbeda malam ini. Tapi usahanya untuk bersikap santai terdengar hampa. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Dia seperti mendengar melodi samar, seperti musik gamelan yang terbawa angin. Suara itu semakin jelas, membuatnya semakin bingung dan cemas. Dia terus berjalan, langkahnya semakin cepat, komentar terus memperingatkannya tentang hal-hal yang mengintai di tepi penglihatannya. Setiap bayangan tampak seperti ancaman. Setiap suara membuatnya semakin waspada. Dia merasa melihat sekilas warna putih di tepi sorotan lampunya. Jantungnya berdegup kencang, dia mencoba fokus, memastikan apa yang dilihatnya bukan hanya bayangan. Hutan sepertinya semakin menutup, pepohonan yang menjulang tinggi dan semak-semak yang lebat membuatnya sulit untuk melihat jalan di depannya. Jalan setapak yang dia kira dia ikuti menghilang ke semak-semak, seolah-olah hutan itu sendiri menelannya. Kepanikan mulai menggerogoti kepercayaan dirinya. Dia tersesat. Setiap langkah yang dia ambil terasa seperti membawa dia lebih jauh ke dalam labirin hijau ini. Dia mencoba menelusuri kembali langkahnya, tetapi setiap belokan sepertinya membawanya lebih dalam ke jantung hutan. Dia mulai meragukan ingatannya sendiri. Teman-teman, kayaknya aku salah jalan. Dia mengakui, suaranya tegang karena cemas. Dia berharap seseorang di live stream bisa membantunya. Live stream mulai bermasalah, videonya macet sejenak sebelum kembali fokus. Sinyal yang buruk menambah rasa frustasinya. Wah, apa itu? Sinyalnya error. Dia berteriak, mencoba mengatasi rasa takut yang mulai merayap. Komentar bergulir cepat, mencerminkan kegelisahannya yang semakin besar. Beberapa penonton mencoba memberikan saran, tetapi tidak ada yang membantu.
Saat itulah dia menyadari bahwa dia telah kembali ke tempat dia melihat sosok putih itu. Jantungnya berdebar kencang. Di sana, di depannya berdiri pohon keriput yang sama, sebuah batu hitam besar di dasarnya. Dia mengumpat pelan. Dia berputar-putar. Rasa takut mulai berubah menjadi putus asa. Ada yang salah, sangat salah. Dia bisa merasakan sesuatu yang tidak terlihat mengawasinya. Udara terasa berat, menekannya seperti beban fisik. Setiap napas terasa sulit, seolah-olah hutan itu sendiri menolak kehadirannya. Bagian 4, boneka gantung. Musik gamelan samar kembali, kali ini lebih dekat disertai tawa lembut dan mengerikan yang sepertinya berasal dari pepohonan itu sendiri. Lalu dia melihatnya. Tergantung di dahan rendah, sedikit berayun tertiup angin, sebuah boneka. Boneka itu berpakaian putih, wajah porselennya membeku dengan seringai mengerikan. Tawa itu semakin keras bergema di sekelilingnya. Gilang mundur, darahnya membeku. Ponselnya terlepas dari genggamannya, layar menjadi gelap saat senternya berkedip dan mati, menjerumuskan dirinya ke dalam kegelapan total. Dia dikelilingi oleh suara hutan, tawa tak terlihat, dan gemerisik yang bisa jadi angin atau sesuatu yang lain. Halo, ada orang di sana? Suaranya bergema dalam kegelapan. Tidak ada jawaban, hanya suara napasnya sendiri yang terengah-engah. Bagian 5, kegelapan turun. Dia meraba-raba ponselnya, jari-jarinya menyentuh logam dingin. Dia berhasil menyalakan senter, tetapi layarnya tetap kosong. Baterainya habis. Kemudian dia mendengarnya, suara gedebuk pelan diikuti oleh derak sesuatu yang berguling di lantai hutan. Dia mengarahkan sinar senternya ke arah suara itu, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Ponselnya satu-satunya penghubungnya ke dunia luar, tergeletak menghadap ke bawah di tanah. Dia meraihnya, terus beku. Dalam cahaya di televisi dia melihatnya, tangan pucat putih sekiranya sangat kurus melukai ponsel itu. Bagian 6, penemuan mengerikan. Kamera yang terbentur menangkap pemandangan yang mengerikan. Tangan pucat itu mundur ke dalam kegelapan, dan kemudian sesosok mulai muncul. Sosok itu tinggi dan kurus, diselimuti warna putih, wajahnya tertutup bayangan. Ia bergerak dengan keanggunan yang tidak wajar, meluncur ke arah kamera. Napas berat memenuhi udara dan suara langkah kaki lambat dan disengaja bergema di antara pepohonan. Sebuah suara, serak dan kuno, berbisik di dekat telepon. Pamit kami ya, Vong. Bagian 7, menghilang. Layar menjadi hitam. Kemudian teks putih muncul di layar hitam. Live stream ini disimpan oleh penonton. Gilang tidak pernah terlihat lagi. Polisi kemudian menemukan ponselnya dan sebuah boneka tergantung di pohon di kedalaman hutan Watu Ireng.